Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Salam Pancasila. Saya Dr. Purwati MPD, dosen pengampu mata kuliah wajib kurikulum Pendidikan Pancasila di program studi PG PAUD, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan struktur, model, dan urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan bagian dari pendidikan umum di perguruan tinggi yang bertujuan membentuk manusia Indonesia berkarakter Pancasila sekaligus sebagai calon pemimpin bangsa yang bertanggung jawab, bermoral, dan berdaya saing global. Dengan bobot 2 SKS, mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa dari berbagai program studi termasuk program studi PG PAUD. Mengapa pendidikan Pancasila begitu penting bagi mahasiswa PG PAUD? Karena guru PAUD bukan sekadar pengajar, tetapi pendidik karakter pertama dan utama. Mata kuliah ini hadir bukan hanya untuk membentuk pengetahuan, tetapi membangun kesadaran nilai Pancasila yang menjadi napas dalam profesi mereka kelak. Melalui pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan umum, mahasiswa dibimbing untuk mengembangkan moral karakter, yakni karakter yang berorientasi pada orang lain seperti toleransi, kepedulian sosial, empati, dan karakter lainnya. Sekaligus membangun performance karakter, yaitu karakter yang berorientasi pada pengembangan diri seperti disiplin, kerja keras, daya juang, dan komitmen untuk menjadi pribadi unggul yang tidak hanya berprestasi tetapi juga berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Inilah pondasi sejati seorang guru PAUD yang berjiwa Pancasilais. Mendidik dengan hati, berpikir dengan nurani, dan bertindak untuk masa depan bangsa. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan model proyek citizen, yaitu model pembelajaran berbasis masalah dan portofolio yang bertujuan mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan watak warga negara yang aktif, bertanggung jawab, serta berkarakter Pancasila. Model ini tidak hanya mendorong mahasiswa memahami teori, tetapi juga mengajak mereka untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah yang nyata di lingkungan sekitarnya melalui tahapan ilmiah dan aksi reflektif. Capaian pembelajaran lulusan yang dikembangkan yaitu pertama, menunjukkan sikap ilmiah, edukatif, dan religius yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Dua, mampu mengintegrasikan kecakapan belajar, inovasi, teknologi, dan kecakapan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu yang humanis sesuai bidang keahliannya. Materi perkuliahan disusun secara sistematis dan komprehensif, mencakup yang pertama, pendidikan Pancasila sebagai pendidikan umum di perguruan tinggi. Kedua, sejarah perumusan Pancasila dan kaitannya dengan proklamasi serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat, ideologi, dan dasar negara serta etika. Kelima, Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Selain itu, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan etis berbasis nilai Pancasila dan menciptakan karya nyata yang solutif dalam kehidupan bermasyarakat.
Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran pada perkuliahan pendidikan Pancasila pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih rekan-rekan atas semangatnya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, terlebih dahulu kita berdoa dahulu. Silakan bisa dimulai. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya yaitu Ibu akan mengecek dahulu kehadiran. Bagaimana kehadiran pada pertemuan pertama ini? Izin Bu, saya selaku penanggung jawab mata kuliah ini izin melaporkan bahwa hari ini semuanya hadir. Terima kasih untuk laporannya. Rekan-rekan mahasiswa, di sini sudah kenal dengan saya? Oke, kalau begitu kita perkenalan dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Purwati. Pada perkuliahan di pendidikan Pancasila ini kita akan bertemu selama 16 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan pertama kita. Rekan-rekan, nah di sini kalian sering tidak mendengar kata Pancasila? Sering. Baik, Ibu ingin mengecek dahulu tentang sila-sila Pancasila. Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Boleh. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Izinkan saya menyebutkan sila Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih untuk jawabannya. Rekan-rekan mahasiswa, nah Ibu ingin bertanya, apa makna dari Pancasila bagi kehidupan kita? Coba ya. Menurut saya Pancasila sendiri dimaknai sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Luar biasa. Terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya. Kalau bagi saya Pancasila itu sebagai ideologi negara. Oke, sebagai ideologi, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Ada lagi yang mau menjawab? Saya Bu. Menurut saya Pancasila itu sebagai alat pemersatu karena Pancasila itu dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya dan juga bangsa. Luar biasa jawabannya. Bhinneka Tunggal Ika. Berarti berbeda-beda tetap satu. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Ya. Bagi saya Pancasila itu sebagai dasar negara, jadi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan manusia. Baik, terima kasih luar biasa ya. Hebat-hebat untuk kelas ini dan Ibu bangga dengan kalian. Rekan-rekan, nah pada pertemuan pertama ini kita akan berbicara tentang pendidikan Pancasila sebagai pendidikan umum di perguruan tinggi dan proyek pendidikan karakter berbasis model proyek citizen. Nah ini. Baik, selanjutnya, nah ini ada poin-poin penting yang perlu kalian pahami dalam mengikuti perkuliahan ini. Indikator penting dalam mengikuti perkuliahan pendidikan Pancasila. Pertama, diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan ini dapat menunjukkan moral karakter dan performance karakter dalam mengembangkan solusi terhadap permasalahan karakter bangsa. Karena ini posisinya di program studi PG PAUD, maka pada konteks kepaudan yang ditemukan di masyarakat melalui proyek penelitian pendidikan karakter berbasis Pancasila. Selain itu, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep pendidikan Pancasila dengan benar dan mampu mengidentifikasi isu karakter bangsa yang terjadi
dalam memecahkannya. Nah, itu 3 hal yang perlu kita catat dengan baik. Siap? Siap. Oke. Lalu lanjut ya. Nah, jadi dalam perkuliahan pendidikan Pancasila ini, nah, diharapkan mahasiswa ini memiliki karakter-karakter penting, yaitu moral karakter dan performance karakter. Perkuliahan pendidikan Pancasila di sini dihadirkan untuk mewujudkan mahasiswa PG PAUD yang tidak sekadar baik saja, tetapi baik utuh dengan menjadi manusia yang turut berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Nah, ini ya. Dan itu dilatih melalui model pembelajaran yang sekarang akan diterapkan, yaitu proyek citizen. Begitu. Selanjutnya, rekan-rekan, nah, diharapkan melalui pendidikan Pancasila ini kalian tidak menjadi warga negara yang tipe pertama, spons citizen, seperti spons yang tidak memiliki jati diri, mudah terbawa oleh arus. Nah, kemudian spons citizen tidak ya, ini sangat tidak diharapkan, yaitu warga negara yang seperti batu keras. Nah, yang diharapkan ini tipe yang ketiga, menjadi generator citizen. Itu ya. Nah, apa itu maksudnya? Yaitu menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Ya, itu maknanya. Dan mampu berkontribusi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjut lagi ya untuk perkuliahan ini. Jadi, untuk perkuliahan mulai dari sekarang sampai ke depannya, kita akan membedah masalah yang nyata terjadi di lapangan, yang erat dengan kehidupan kita, baik sebagai mahasiswa PG PAUD atau sebagai calon guru PAUD atau guru PAUD itu sendiri. Ini sangat erat dengan keprofesian kita atau status sebagai mahasiswa. Nah, di mana ada beberapa tahapan penting yang perlu kita lalui dalam perkuliahan pendidikan Pancasila berbasis proyek ini. Pertama, identifikasi masalah, menggali akar masalah. Kedua, kebijakan alternatif, kita menganalisis kebijakan yang sudah ada. Kemudian ketiga, kebijakan kelas. Keempat, action plan. Dan terakhir, di pertemuan paling akhir nanti kita akan mengadakan showcase untuk menyampaikan laporan penelitian kalian, menyampaikan produk penelitian kalian gitu, yang sudah dilakukan selama 1 semester. Oke, seperti itu ya penjelasan mengenai materi inti terkait orientasi perkuliahan pada pertemuan pertama ini. Baik, sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ibu, sebelumnya izin bertanya, bagaimana caranya melakukan identifikasi masalah? Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, bagaimana melakukan identifikasi masalah? Menindaklanjuti pertanyaan ini, kita lakukan saja simulasi secara langsung ya. Bagaimana menerapkan proyek citizen dalam perkuliahan kita. Kita bagi kelompok, yakni kelompok identifikasi masalah, kemudian kelompok kebijakan alternatif, kelompok 2 ya. Kemudian kebijakan kelas, yang ini terkait action plan, menciptakan produk ke depannya ya. Baik, untuk kelompok identifikasi masalah, nah ini kita bisa simulasikan ya. Kalian harus mencari masalah yang benar-benar terjadi. Nah, seperti itu. Apakah bisa menemukan masalah penelitian kalian? Atau masih bingung? Masih bingung, Ibu. Bingung? Kalau bingung berarti bagaimana? Diskusi. Baiklah, kita diskusi ya. Dan ini boleh Ibu meminta 1 orang mahasiswa untuk praktik secara langsung ke depan bagaimana kita mencari masalah penelitian berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya atau sumber-sumber yang lainnya. Ada yang mau maju ke depan? Boleh, silakan. Boleh di sini ya. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian ya terkait
Ada yang ingin memberikan ide kata kunci untuk pencarian di sini dari artikel-artikel yang sudah terbit? Moral. Moral, oke, kata kuncinya moral. Apalagi? Etika. Terus apa lagi? Digital. Digital. Oke, moral, etika, digital. Kita coba moral dan digital. Ya, boleh diketik. Nah ini di sini silakan klik di search dokumen, ya. Beri tanda petik moral, tanda petik lagi, kemudian spasi kapital M. Enggak, maksudnya dan dalam bahasa Inggris, ya. M, ya. Kemudian spasi tanda petik digital. Search. Oke. Sudah? Research? Udah. Ada berapa? 139 dokumen. Masih sedikit ya terkait ini, tapi menarik ya kalau untuk digali ini. Lanjut ke ini. Promnya kita pilih 2024 sampai 2025. Klik 2024 ya supaya kekinian sekali tentang AI. 2025 oke, klik. Diklik ya, citasi bibliografi abstrak, tidak perlu ini, tidak perlu. Ini funding tidak perlu. Oke, ekspor ya. Upload file ya di sini. Scopus 10, open. Bisa copy paste terkait ini ke PPT. Ke PPT, copy paste. Ya, copy paste. Oke, gitu. Ya. Oke, lalu kita ya sedang diklik, kita lihat bagaimana hasilnya terkait masalah penelitian. Kita lihat ya. Analisis masalah penelitian berdasarkan artikel-artikel yang sudah terbit. Masalah penelitian yang teridentifikasi pertama, coba apa? Masalah etika dan moral dalam era digital. Itu ya, yang menjadi trending topik. Nah ini ada meliputi dilema moral yang muncul akibat transformasi digital di sektor kesehatan, konflik etis dalam pengembangan dan implementasi AI, perubahan nilai moral akibat teknologi big data dan digitalisasi. Lanjut lagi, ini tentang apa? Masalah keadilan dan ketimpangan digital. Oke, ada lagi? Masalah governance dan birokrasi digital. Oke, lanjut ya, masalah mobilisasi dan agensi digital. Apalagi? Masalah koneksi. Nah, baik rekan-rekan, kita sudah menemukan akar masalah kita ya. Nah, Ibu ingin bertanya untuk masalah pada proyek penelitian kita ini, kira-kira tema penelitian kita akan berbicara tentang apa? Jika melihat dari hasil ini, hasil penelitian-penelitian di level internasional. Coba, apakah ada yang ingin menawarkan ide? Ibu, iya sih, bisa tidak Bu? Karena kan sekarang dilihat dari permasalahan yang ada ya Bu, terkait tentang ketimpangan moral ya Bu. Ya, moral. Bagaimana nih cara kita sebagai mahasiswa, apalagi sekarang kan udah ada aplikasi AI ya Bu, yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai tugas. Nah, bagaimana jika AI ini dikaitkan dengan karakter Ibu, dengan pendidikan Pancasila? Soalnya takutnya luntur ya Bu, apabila kita terlalu terfokus dengan AI gitu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk sarannya. Teman kita menyelenggarakan proyek penelitian kita mengenai tepatnya adalah etika menggunakan AI. Nah, itu ya. Bisa kita sepakati masalahnya itu tentang etika
ketika menggunakan AI pada posisi sebagai mahasiswa PG PAUD. Setuju untuk itu? Setuju. Ya, disepakati. Nah, ini ya adalah contoh praktek nyata dalam menentukan masa penelitian yang berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan juga yang sedang ramai sekarang seperti apa, begitu ya. Oke, terima kasih ya untuk rekan kita dari kelompok 1 ya. Oke, tepuk tangan ya sudah. Lanjut, selanjutnya yaitu untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 tolong cari kebijakan-kebijakan terkait penggunaan AI atau bagaimana berperilaku di dunia maya. Apakah ada yang sudah mencari? Nah, Ada Ibu, ya. kebetulan saya menemukan pedoman etika kecerdasan artifisial. Pedoman etika kecerdasan artifisial. Nah, secara keseluruhan, file ini menekankan pentingnya pengembangan dan penerapan kecerdasan artifisial di Indonesia yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etika, khususnya Pancasila, demi kemaslahatan masyarakat luas dan berkelanjutan. Oke, luar biasa. Itu dari mana itu? Dari pedoman etika kecerdasan artifisial. Oke, dari BRIN ya. Oke, Dari Riset dan Inovasi Nasional. Oke, ada lagi yang dari pemerintahan ada? Oke, dari mana? Dari kampus Ibu, ini dari kampus lain. Dari kampus lain? Terkait dengan peraturan rektor etika penggunaan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI dalam kegiatan akademik. Oke, luar biasa. Ada lagi? Ada Ibu. Dari? Dari Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial. Ya. Karena saat dokumen ini ditulis dan disusun sebagai rumusan hasil diskusi dari kelompok kerja penyusun strategi nasional untuk kecerdasan artifisial yang dibentuk oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPSDT yang terdiri dari beberapa tenaga ahli yang mewakili Kementerian Republik Indonesia. Oke, iya. Jadi sudah ditemukan ya kebijakan-kebijakannya. Jadi PR kelompok 1 gali akar masalah ya tentang bagaimana karakter kita sebagai mahasiswa PG PAUD terkait penggunaan teknologi. Untuk kelompok 2 berarti tugasnya menganalisis kebijakan-kebijakan yang tadi sudah kalian cari ya, dianalisis dan di sini dilihat menggunakan analisis SWOT. Lihat apa kelebihannya, kekurangannya, kemudian poin-poin yang lainnya juga. Kelompok 3 mengenai kebijakan kelas mana? Oke, nah untuk kebijakan kelas tugasnya yaitu pertama mengamati hasil laporan dari kelompok 1 terkait akar masalah dan juga dari kelompok 2. Nah, nanti setelah dipahami buatlah kebijakan baru atau mungkin memperbaiki kebijakan yang sudah ada jika terdapat kekurangan. Cara kerjanya menggunakan analisis SWOT juga, gitu ya. Nah ini untuk kelompok ini terakhir itu menciptakan produk, ya. Nah itu tugas untuk kelompok 4 itu menciptakan produk berdasarkan hasil kajian dari kelompok 1 tentang masalah, kelompok 2 tentang kebijakan, dan ini berdasarkan regulasi terbaru. Nah itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait proyek penelitian kita? Ya, ada? Ibu, izin bertanya. Ya. Saya kan di sini kelompok 4 terkait action plan-nya Bu, menciptakan suatu produk. Nah, nanti saya menganalisakan Bu ya, Ya. hasil yang sudah ada yang berdampak itu Ya. khusus untuk yang berdampak bagi kita sebagai mahasiswa PG PAUD atau sebagai halayak ramai. Bisa untuk mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, nah rekan-rekan mahasiswa ini untuk kelompok 4 ya. Nah di sini adalah contoh nyata hasil dari proyek penelitian mahasiswa pada semester dahulu. Nah ini contohnya di sini di mana kita tidak makna dari perkuliahan ini tidak cukup baik, tapi harus mampu berkontribusi secara aktif dan salah satunya wujudnya dengan menciptakan produk gitu ya. Gimana ini? Misalnya karakter peduli lingkungan, nah, tidak cukup peduli saja dalam perbuatan, tetapi juga harus menghasilkan. Contohnya ini. Nah ini cara menciptakan produk
produk yang sesuai dengan tadi agar memiliki meaning, berdampak apa. Tidak asal membuat produk, perhatikan kelompok 1 bagaimana, kelompok 2 bagaimana, kelompok 3 bagaimana. Nanti laporannya dikumpulkan, diamati, lalu dibuatlah ide tersebut. Nah, untuk kelompok 4 di sini tentu ya. Nah, ini ya pertama yang harus dilakukan menggunakan design thinking. Pertama, empati dengan target pengguna, kemudian langkah berikutnya mendefinisikan kebutuhan dan masa pengguna dan wawasan ini. Kemudian yang ketiganya menghasilkan ide-ide yang solutif. Ya, kemudian selanjutnya membuat prototipe dahulu ya. Nah, misalnya ini contohnya, ini adalah contoh prototipe yang sudah dilakukan mahasiswa terdahulu. Kemudian lanjut ke tes apakah ini dapat diterapkan atau tidak. Nah, mungkin seperti itu ya terkait perkuliahan kita. Oke, rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ditanyakan lagi terkait proyek kita pada pertemuan berikutnya? Ibu izin bertanya, tadi kan di akhir ada showcase ya Bu? Ya. Ada showcase. Nah, itu apa yang harus dilakukan di showcase tersebut? Ya, pertama yang harus dilakukan adalah fokus di studi lapangan sampai selesai, buat laporan sesuai kaidah ilmiah. Kemudian yang keduanya, kalian dilatih untuk berbicara, menyampaikan gagasan kalian, menyampaikan laporan penelitian kalian dalam showcase tersebut. Nah, tidak cukup menyampaikan, tetapi juga nanti akan diuji. Ya, akan diuji oleh tim juri. Nah, kemudian nanti jawablah pertanyaan tersebut berdasarkan hasil penelitian kalian. Dan yang terakhir yaitu tentunya menampilkan produk-produk kalian. Nah, itu ya, untuk showcase seperti itu. Dan di dalam melakukan showcase ini, tentu kalian dituntut untuk menerapkan keterampilan mahasiswa abad 21, yaitu kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Ya, ini komunikasinya ini dilatih di sini ya. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian perkuliahan kita. Nampaknya sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan pada pertemuan pertama ini. Nah, sebelum ditutup, Ibu ingin bertanya dahulu. Di sini ada yang ingin menyimpulkan hasil perkuliahan kita sekarang. Saya ingin mencoba. Ya. Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dan pahami serta maknai dari pembelajaran terkait ini adalah kita sebagai mahasiswa tidak hanya pasif di kelas saja ya Bu, tetapi harus juga memberikan dampak nyata terutama dalam menggali berbagai permasalahan yang ada yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Luar biasa, tepuk tangan ya untuk ini dari apa yang sudah teman kita sampaikan, yaitu kita harus menjadi warga negara yang aktif, jangan pasif terus di kelas. Sebagai mahasiswa harus ada actionnya, ya, menunjukkan bahwa kita memiliki nilai-nilai Pancasila dalam aksi nyata. Gitu. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya sudah cukup ya perkuliahan kita. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin kembali menguatkan setelah perkuliahan dari ini. Nah, kalian tolong segera studi lapangan ya, sesuai dengan tugas masing-masing tiap kelompok. Setelah itu minggu depan kita akan dicek perkembangannya ya dari masing-masing kelompok. Seperti itu. Oke.